Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi kuliah kita terkait dengan rangkaian kuliah geologi ini. Dan kita masih di bab 9 dari buku Geologi untuk Pertambangan Umum. Jadi sebelum kita mengikuti kuliah ini lebih lanjut, silahkan dipelajari dulu bab 9 yang ada di buku Geologi untuk Pertambangan Umum ini, untuk kemudian menjadi pengantar kita memahami materi-materi yang disampaikan di dalam kuliah ini. Nah, pada pertemuan hari ini kita masih melanjutkan materi mengenai manajemen eksplorasi, dan kita sekarang akan fokus kepada realisasi program eksplorasi. Nah, realisasi program eksplorasi ini sebenarnya adalah materi kelima dari materi ini, tetapi kemudian ada satu bagian yang kita lewatkan. Jadi pertemuan hari ini adalah pertemuan keempat dari sesi bab 9 ini, atau sesi geologi pertambangan, ya, atau mining geology. Nah, realisasi dari program eksplorasi ini kita akan lihat dari 6 poin. Yang pertama adalah bagaimana perencanaan eksplorasi itu dilaksanakan. Ini sudah saya jelaskan di pertemuan awal manajemen bab 9 ini. Kemudian bagaimana organisasi eksplorasi, ini juga sudah kita lihat lebih jauh dulu pada saat awal. Kemudian nanti kita akan membahas mengenai evolusi suatu program eksplorasi, sisi ekonomi dari suatu program eksplorasi, model geologi, dan kemudian pengumpulan dan penyajian data geologi. Jadi 6 poin ini yang coba kita diskusikan secara singkat di dalam sesi ini. Nah, untuk perencanaan eksplorasi, di dalam perencanaan eksplorasi ini kita membutuhkan informasi dasar untuk membuat perencanaan eksplorasi. Informasi dasar itu mencakup target, tatanan geologi, metode, expected value, dan resiko. Jadi untuk bisa membuat suatu perencanaan eksplorasi, kita harus tahu dulu targetnya, kita tentukan tatanan geologi yang akan kita jadikan tempat untuk melakukan eksplorasi, kemudian metode apa yang kita pilih, dan nilai harapan dari investor, dan tentu saja juga dari tim eksplorasi, dan risikonya di situ. Satu persatu kita lihat. Jadi kalau terkait dengan target ini tentu saja pertanyaannya adalah apa yang harus dicari. Apa yang harus dicari ini tentu saja terkait dengan bahan galian. Bahan galian apa yang harus dicari? Jadi formulasi objektif serta spesifikasinya, dan juga bentuk serta sifat-sifat geologi dari sifat fisika dan maupun kimia dari target yang ingin kita cari, supaya kita bisa mendeteksinya dengan mudah. Jadi sekali lagi, dengan mengetahui target dengan baik, maka kita bisa kemudian membuat perencanaan eksplorasi dengan baik. Nah, setelah kita mengetahui targetnya ini, kemudian kita akan bertanya di mana itu harus dicari. Pada lingkungan geologi yang bagaimana yang menurut pengetahuan geologi yang berpeluang untuk ditemukan target itu. Nah, ini tentu saja terkait dengan tatanan geologinya. Nah, tatanan geologinya ini sudah saya jelaskan bahwa setiap lingkungan geologi itu akan menghasilkan bentuk endapan yang berbeda. Ya, maaf, saya pause dulu sebentar. Jadi dengan mengetahui target, maka kita akan mengetahui tatanan geologi seperti apa dari daerah yang akan kita lakukan penelitian lebih lanjut. Jadi ini saling berhubungan antara target dan tatanan geologi. Nah, selanjutnya setelah kita mengetahui target, kita sudah tahu tatanan geologi di mana kita akan melakukan pencarian target tersebut, maka pertanyaan berikutnya adalah bagaimana cara mencarinya. Nah, tentu saja kalau kita bicara dengan mengenai cara mencarinya, ini berkaitan dengan metode apa yang akan kita gunakan. Jadi karena setiap bahan galian itu memiliki metode eksplorasi yang berbeda-beda.
begitu juga dalam hal ini adalah strategi pentahapannya serta metode yang dipakai tadi ya. Jadi strategi pentahapannya itu seperti apa? Karena tidak semua bahan galian itu pentahapan dalam pencariannya sama. Kemudian berapa nilai ekonomi dari cadangan yang diharapkan atau expected value dari situ. Jadi dari situ kita bisa sudah menentukan apakah yang kita cari ini adalah endapan bahan galian yang berukuran kecil, berukuran sedang, berukuran besar, kemudian berapa modal yang perlu disiapkan oleh investor dan berapa keuntungan yang mungkin diharapkan oleh investor itu nantinya. Sehingga dari situ nanti dasarnya kita menentukan apakah kalau kita sudah ke lapangan, apakah kalau kita menemukan endapan mineralnya, apakah endapan mineralnya ini memenuhi harapan dari investor atau tidak. Kalau tidak memenuhi berarti kita tidak bisa melanjutkan lagi kegiatan eksplorasi kita. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana peluangnya. Misalnya tadi kesesuaian antara tatanan geologi dengan target, kesesuaian antara metode dengan target, kemudian kesesuaian antara nilai harapan dengan tipe endapan mineral. Jadi di sini kita akan berbicara mengenai risiko. Jadi sekali lagi, informasi dasar dari suatu perencanaan eksplorasi itu mencakup target, tatanan geologi, metode, expected value, dan risiko-risiko eksplorasi. Kemudian garis besar dari perencanaan eksplorasi itu mencakup rencana awal dari perusahaan, pemilihan strategi eksplorasi, alokasi dana, dan pendefinisian dari tipe deposit yang kita cari. Ya, itu tadi diwujudkan dari informasi-informasi dasar tadi ya. Jadi dari informasi dasar itu kita kita mendapatkan juga rencana awal dari perusahaan seperti apa. Dari situ kemudian kita melakukan pemilihan strategi eksplorasi sesuai dengan alokasi dana yang tersedia dan kemudian kita dengan jelas mendefinisikan tipe deposit yang kita cari itu ya, sehingga kita tahu nanti tatanan geologi di lapangannya seperti bagaimana, kemudian ciri-ciri apa saja yang kita cari, indikasi-indikasi apa yang kita cari dan seterusnya seperti itu. Nah, kemudian metode eksplorasi ini secara umum ini dibagi menjadi dua. Jadi kita harus paham betul mengenai metode eksplorasi ini di dalam membuat perencanaan eksplorasi. Jadi metodenya ada yang metode tidak langsung dan ada yang metode secara langsung. Nah, metode tidak langsung ini terdiri dari penginderaan jauh. Penginderaan jauh, kemudian ada metode geofisika dan ada metode geokimia. Jadi kalau kita sebut sebagai metode tidak langsung, berarti kita tidak langsung bersentuhan dengan objek, tetapi kita menggunakan alat bantu untuk kemudian mendapatkan data dari lokasi yang kita targetkan, ya, seperti itu. Kemudian yang langsung ini ada dua, ada di permukaan dan ada di bawah permukaan. Nah, dari dua metode eksplorasi ini, tidak langsung maupun langsung, maka di sini ada metode yang digunakan untuk jika kita fokus untuk menentukan dimensi dari endapan bahan galian, yaitu penginderaan jauh dan geofisika. Ini untuk menentukan dimensinya. Kemudian dari segi semi kualitas, ini geokimia. Kita menggunakan metode geokimia. Dan yang berikutnya adalah untuk kualitasnya, kualitas yang pasti itu kita dapatkan dari sampling langsung, ya, sampling langsung baik itu di permukaan maupun di bawah permukaan. Nah, untuk inderaja atau penginderaan jauh ini banyak pendekatan. Ini sudah sangat berkembang saat ini, ya. Dulu masih dominan digunakan fotodara, sekarang sudah tidak terlalu banyak menggunakan fotodara. Ini sudah lebih banyak menggunakan citra satelit, citra radar, kemudian juga sekarang sudah berkembang teknologi drone dan sebagainya, sehingga itu semuanya adalah masuk dalam kategori penginderaan jauh. Ya. Kemudian metode geofisik, ini ada metode magnetik, gravitasi, seismik, listrik, radioaktif. Masing-masing metode ini terbagi lagi. Misalnya metode listrik itu terbagi, misalnya ada resistivity dan seterusnya. Banyak sekali metodenya. Ya. Kemudian metode geokimia ini tergantung kepada metode samplingnya. Misalnya bisa sampling pada bedrocknya, bisa soil, bisa air, bisa vegetasi, atau bisa sampling endapan sungai atau stream sedimen. Kemudian di permukaan, ini sebenarnya adalah metode pemetaan geologi permukaan, ya. Biasanya kita lakukan kalau metode geologi permukaan itu adalah
pemetaan singkapan. Kalau misalnya singkapan tidak terlalu banyak, maka didukung dengan tracing float atau tracing dengan mendulang, kemudian bisa juga dibantu dengan membuat paritan atau trenching, kemudian bisa juga dibantu dengan membuat sumuran jika endapannya agak relatif dalam, ya. Jadi ini metode eksplorasi geologi di permukaan sebenarnya. Kemudian yang berikutnya adalah bawah permukaan, ini bisa dengan pemboran inti, ya, pemboran inti atau coring, bisa juga dengan touch coring atau spot coring dan seterusnya. Banyak ada beberapa metode di dalam kegiatan pengeboran ini, atau dengan aditest. Aditest ini adalah pembuatan terowongan-terowongan untuk bisa sampai kepada tubuh biji, ya, seperti itu. Jadi inilah metode-metode yang harus kita pilih di dalam perencanaan tambang. Apakah saya akan memilih metode eksplorasi langsung atau tidak langsung, atau kombinasi keduanya, itu bisa saja kita lakukan. Tapi sekali lagi, tetap dengan mempertimbangkan target bahan galian apa yang kita cari. Kesesuaian dengan metodenya itu harus pas, ya. Kemudian budget yang kita tersedia, waktu yang tersedia, dan seterusnya, itu semuanya harus dipertimbangkan di dalam pemilihan metode ini. Nah, dasar dari pemilihan metode tadi, seperti saya jelaskan, bahwa itu sangat tergantung kepada tipe dan karakteristik endapan. Tipe dan karakteristik endapan ini mencakup bentuk dari endapan mineral, ukuran dari endapan mineral, pola sebaran bijinya, proses dan zona pengkayaannya, sifat fisik dan kimia endapan, karakteristik mineraloginya, karakteristik batuan induk dan batuan samping. Ini semuanya yang sangat mempengaruhi kepada pemilihan metode eksplorasi. Nah, tentu saja kalau kita sudah berbicara tipe dan karakteristik endapan ini, maka yang berpengaruh di situ adalah proses geologi apa yang membuat endapan mineral itu ada, ya, ada di suatu tempat. Nah, jadi ini tipe dan karakteristik endapan tergantung kepada proses geologinya. Jadi karena ingat, kalau kita bicara genesa bahan galian itu, ada bahan galian yang berhubungan dengan proses pembentukan batuan beku, ada yang berhubungan dengan proses pembentukan batuan sedimen, ada yang berhubungan dengan pembentukan batuan metamorf. Jadi ini bisa berhubungan dengan magmatik, bisa berhubungan dengan tektonik atau struktur geologi, bisa berhubungan dengan pelapukan, erosi, dan sedimentasi. Jadi proses-proses geologi ini di dalam pembahasannya itu yang kita sebut dengan genesa endapan, ya, atau genesa bahan galian. Nah, di dalam genesa bahan galian nanti ini akan ada yang disebut dengan metalogenik province. Jadi setiap tataran geologi itu akan memperlihatkan susunan batuan yang berbeda, ya, susunan batuan yang berbeda, struktur yang berbeda, dan seterusnya seperti itu. Kemudian apa ya kontrol yang membentuk biji yang bisa mengakumulasikan atau bisa mengumpulkan biji itu dalam satu tempat, dalam satu cebakan, ya. Kemudian komposisi mineral dan alterasinya, unsur asosiasi petunjuk, ya. Jadi biasanya kalau kita melakukan eksplorasi itu kan ada target bahan galiannya dan ada mineral petunjuknya, ya, atau mineral yang bisa mengantar kita kepada bahan galiannya. Kemudian struktur dan tekstur mineral, ini semuanya ada di genesa bahan galian. Dan genesa bahan galian ini akan mencerminkan bagaimana gejala geologi yang ada di lapangan. Jadi tatanan tektonik regional dan lokalnya, struktur geologinya, struktur stratigrafinya, geomorfologi, fisiografis, jenis batuan, dan sebagainya. Jadi sekali lagi, proses geologi itu yang menentukan gejala geologi di lapangan. Gejala geologi di lapangan. Jadi kalau misalnya ada daerah pada tatanan tektonik aktif, tentu gejala geologinya itu akan berbeda pada daerah yang stabil. Artinya tidak aktif dari segi tektonik. Nah, gejala geologi ini tadi itu dikontrol oleh prosesnya, sementara prosesnya ini juga yang akan mengontrol bagaimana bentuk-bentuk endapan mineral itu di suatu tempat. Apakah dia dalam bentuk vein, apakah dia dalam bentuk veinlet, apakah dia dalam bentuk diseminasi atau tersebar merata di seluruh tubuh biji, apakah dia dalam bentuk endapan aluvial, apakah dia dalam bentuk
stok dan sebagainya. Jadi macam-macam, banyak sekali bentuknya. Ini sangat saling berpengaruh. Genesis endapan, gejala geologi, genesis endapan itu seperti kita berbicara mana yang duluan, telur dengan ayam atau ayam telur, seperti itu. Tapi intinya adalah proses geologi ini akan menentukan gejala geologi di lapangan dan menentukan juga bagaimana endapan mineral itu terbentuk. Nah, baik genesa endapan maupun gejala geologi ini yang kemudian disebut sebagai tipe dan karakteristik endapan. Tipe dan karakteristik endapan ini yang kemudian menentukan bagaimana kita memilih dan menerapkan teknologi eksplorasi atau metode eksplorasi nanti di lapangan, ya. Itu yang menentukan. Nah, ini tadi yang saya sebutkan, berulang kali saya sebutkan mengenai tatanan geologi. Ini regional geologi Indonesia, tetapi regional geologi ini atau peta geologi regional ini berdasarkan kepada umur batuannya, ya, umur batuannya. Jadi peta geologi itu nanti bisa berdasarkan formasi-formasi batuan, bisa berdasarkan umur seperti ini, dan bisa berdasarkan kerentanan seismik, kerentanan kegempaan atau bencana dan sebagainya. Itu bisa macam-macam. Nah, yang kita butuhkan sebenarnya kalau kita melakukan kegiatan eksplorasi bahan galian, maka yang kita butuhkan itu adalah sebaran-sebaran formasi, yang nanti sebaran formasi itu akan sangat tergantung kepada tatanan tektonik secara regional dari suatu daerah. Nah, dari situ kemudian kita bisa melihat, oh ini bahan galian yang ada di, misalnya katakanlah di Sumatera, itu akan berbeda dengan bahan galian yang ada di Kalimantan, karena berbeda tatanan geologinya. Nah, ini yang mengantar kita, pemikiran kita awal, pada saat kita membuat perencanaan eksplorasi. Nah, sekarang kita lihat hubungan antara tahapan eksplorasi, metode yang kita gunakan, dan target yang ingin kita capai. Target yang kita ingin cari. Jadi, misalnya di dalam tahapan pendahuluan atau tahapan awal, biasanya disebut dengan istilah desk exploration atau eksplorasi di atas meja. Kita menggunakan di situ metodenya itu adalah dengan mempelajari citra satelit, penginderaan jauh. Kita menggunakan sintesis regional, jadi data-data peta geologi regional atau laporan-laporan eksplorasi yang ada di sekitarnya, atau syukur-syukur kalau misalnya sudah pernah ada eksplorasi di lokasi yang akan kita datangi, meskipun mungkin itu bukan berbeda targetnya, ya, tetapi semua data itu adalah data geologi yang bisa kita gunakan di dalam tahap pendahuluan ini. Jadi baik citra satelit maupun sintesis regional ini bisa digunakan untuk semua bahan galian. Jadi bahan galian apapun kita cari, kita harus awali dulu dengan melakukan sintesis regional dan pengamatan citra satelit. Nah, pada maju selanjutnya, pada tahapan reconnaissance atau survei tinjau, di sini kita sudah bisa memilih metode yang akan kita gunakan di lapangan sesuai dengan target. Jadi misalnya kita bisa menggunakan foto udara atau citra satelit, itu bisa untuk semua bahan galian, atau aeromagnetik, ini khusus untuk logam-logam dasar, pemetaan geologi, ini untuk semuanya, pengukuran penampang stratigrafi untuk endapan-endapan sedimen, ya, khususnya misalnya di sini batu bara, kemudian stream sediment sampling, ini biasanya kalau kita melakukan eksplorasi untuk logam dasar, atau dengan pendulangan untuk mineral-mineral berat. Jadi kita perhatikan di sini metodenya berbeda, maka targetnya juga menjadi berbeda, ya. Kemudian masuk tahapan berikutnya, prospeksi umum. Di sini pemetaan geologi. Nanti ingat ya, pemetaan geologi ini ada dalam sebuah tahapan, karena semua tahapan itu membutuhkan data geologi yang akurat. Yang membedakan adalah nanti skalanya, nanti kita lihat ya, dan kerapatan titik data. Kemudian ada stream sediment sampling, ini logam dasar, pendulangan untuk mineral berat, gaya berat untuk non-logam, seismik untuk sin genetik. Sin genetik ini maksudnya adalah endapan yang terbentuk melalui proses regional, ya, di cekungan-cekungan. Kemudian magnetik, ini untuk logam dasar tertentu, kemudian rock sampling untuk semuanya, ya. Kemudian tahapan prospeksi detail, eksplorasi pendahuluan. Nah, ini istilah yang bisa, ya. Jadi ada buku, ada referensi yang menggunakan istilah pendahuluan, survei tinjau, prospeksi umum, prospeksi detail, dan eksplorasi. Ada juga yang menggunakan
pendahuluan, survei tinjau, prospeksi, eksplorasi pendahuluan, dan eksplorasi detail. Jadi itu tergantung buku yang kita gunakan. Nah, di dalam prospeksi detail ini atau eksplorasi pendahuluan ini dilakukan lagi pemetaan geologi, ada ujian sumuran atau pitting ya. Kemudian ada geolistrik ini untuk logam dasar, seismik refraksi untuk singenetik, detail magnetik untuk logam dasar tertentu, dan seterusnya. Ya, lagi-lagi ini berulang ya. Yang membedakan itu nanti adalah kerapatan titik data. Eksplorasi detail ini betul-betul untuk membuktikan apakah bahan galian itu nanti ekonomis atau tidak ekonomis di situ, maka di situ diperlukan pemodelan 3 dimensi. Jadi diperlukan data yang rapat, kemudian akurasi datanya itu harus tepat. Jadi di sini dia melakukan pengambilan contoh secara sistematik, biasanya dengan grid, melalui pemboran inti, sumur uji, atau logging geofisika. Ini untuk semua bahan galian. Jadi kita perhatikan bahwa setiap tahapan ini tidak semua metode itu harus kita lakukan. Itu dipilih metode sesuai dengan target yang ingin kita cari. Nah, ini saya akan menjelaskan dalam bentuk grafis ya. Ini preliminary studies atau studi pendahuluan ya. Ini hanya pada saat desain saja. Kemudian reconnaissance ini pada tahapan prospeksi ya. Di sini di buku ini masih digunakan istilah reconnaissance ya. Kemudian airborne imagery analysis ya, ini juga pada saat reconnaissance. Surface geologic mapping ini sebenarnya berlanjut ya, kan ini reconnaissance juga pemetaan geologi, cuma dia terlalu agak umum, hanya untuk melihat secara umum saja. Sementara pemetaan geologi ini sudah tujuannya untuk membuat peta geologi. Ini dilakukan terutama pada pemetaan detail ya. Underground geologic mapping ya, ini khusus untuk kalau misalnya kita nanti merencanakan tambang itu underground ya. Kemudian eksplorasi geofisik ini pada setiap tahapan sebenarnya ada, tinggal tergantung nanti kepada jarak titik datanya. Eksplorasi geokimia juga sama ya. Drilling ini nanti pada tahap-tahap detail ya. Karena ingat pengeboran itu mahal, melibatkan tim yang banyak, sehingga perlu keputusan yang betul-betul matang untuk memutuskan apakah dilakukan pengeboran atau tidak. Sampling pada tubuh biji ya, ini kalau sudah dipastikan tubuh bijinya baru dilaksanakan sampling ya. Kemudian laboratorium ini sejak awal ini sudah harus ada dukungan laboratorium. Investigasi geoteknik ini pada saat sudah mulai dilakukan persiapan untuk development atau membangun infrastruktur tambang. Dan terakhir adalah studi ekonomi. Studi ekonomi ini nanti ada disebut dengan pre-feasibility study dan ada feasibility study. Nah, inilah tahapan-tahapan dari kegiatan eksplorasi. Nah, kita lihat sekarang evolusi dari metode dan tahapan eksplorasi. Ya, jadi kalau misalnya tahapan tadi itu sudah dibagi menjadi prospecting, ya, kemudian reconnaissance, kemudian detail prospecting, exploratory stage. Nah, geologi ini evolusinya itu dilihat dari skala peta. Jadi misalnya pada tahap reconnaissance itu masih menggunakan skala regional 1:200.000, 1:100.000. Masuk ke detail prospecting itu sudah menggunakan peta yang lebih besar lagi, yaitu 1:50.000, 1:25.000, dan bahkan sampai kepada tahap eksploitasi yang lebih detail itu sudah menggunakan skala yang sangat besar, misalnya 1:10.000, 1:5.000, bahkan bisa 1:1000 jika bahan galiannya itu sangat-sangat kompleks dan penyebarannya sangat acak ya, seperti itu. Kemudian petrografi dimulai dengan hanya mendeterminasi tipe-tipe batuan saja pada tahap awal, dilanjutkan dengan mendeterminasi tipe-tipe variabilitas dari masing-masing tipe itu. Ya, jadi kalau misalnya kita punya batuan, katakanlah misalnya granit, di tahap awal kita hanya menentukan, oh ini granit, oh ini slate misalnya, oh itu ini gneiss dan sebagainya. Nanti pada tahap lanjutnya variabilitasnya itu ini diamati. Jadi misalnya granit ini, oh ternyata di titik ini misalnya, oh mineral ini yang dominan. Berjalan lagi, oh dominan ini mulai berkurang dan seterusnya. Kemudian sampai kepada tahapan alterasi dari mineral-mineral itu dipetakan. Ini dari segi petrografi.
Mineralogi ini pada tahap awal hanya menentukan di mana lokasi prospeknya, kemudian nanti sudah membedakan mana bagaimana genesanya, urutan-urutan terbentuknya mineralnya, kemudian nanti ditentukan secara genetik ya, kemudian ini nanti di sini masih disebutkan diferensiasi antara mineral industri dengan endapan industrial dengan endapan non industrial. Kemudian geokimia ya, ini metalometri, heavy mineral, stream sediment method. Di sini sudah sampai kepada clay from the alluvial slope contact, hidrokimia dan seperti ini ya. Ini sebenarnya ada penjelasannya di bukunya ya. Geofisik ya, ini mulai dengan airborne dengan menggunakan pesawat, kemudian langsung survei di lapangan, kemudian ini lebih rapat lagi. Nah, teknologi juga ini misalnya ini hanya titik-titik tertentu saja, maka di bagian ini sudah misalnya di grid ya, supaya ada keteraturan data di situ. Jadi semakin ke kanan itu kita akan melihat bahwa tingkat ketelitian akan semakin tinggi, tingkat keyakinan juga menjadi semakin besar. Nah, dari sini kita lihat tahapan dan kegiatan di dalam eksplorasi ini. Jadi daerah target ini kita lihat dulu bahan dan proses ya. Jadi pada saat eksplorasi ini tadi sudah saya jelaskan, di situ ada laporan-laporan atau literatur yang terdahulu, geologi regionalnya dari Citra. Di sini kita lakukan analisis dan penetapan daerah target. Kemudian setelah itu kita lanjutkan dengan survei tinjau, ya, masih mempelajari geologi regional dan sampling secara acak di daerah yang kita prioritaskan. Kemudian masuk ke tahapan prospeksi, di sini kita lakukan pemetaan topografi, pemetaan geologi, sampling sistematik semi detail, survei geokimia sistematik, survei geofisika dan pemboran awal. Ya. Nah, di sini masih ada dibutuhkan model-model regional dan analog. Maksudnya analog di sini kita mencari daerah endapan mineral yang memiliki kemiripan geologi di daerah lain, ya, untuk kita kemudian jadikan perbandingan. Nah, di sini yang kita lakukan adalah penentuan langkah dan metode eksplorasi. Dilanjutkan ke eksplorasi umum, di sini sudah mulai dilakukan survei geofisika, sampling sistematik secara intensif, dan pemboran lanjutan dengan grid yang lebih rapat. Nah, di sini kita sudah membutuhkan informasi mengenai model geologi, tipe biji, tatanan tektonik, umur endapan, dan seterusnya. Nah, sehingga kita di sini menentukan metode arah eksplorasi umum dan metode lanjutnya ya. Ini terputus ini. Eksplorasi rinci, ini sebenarnya kita mengulang dari eksplorasi umum, tetapi dengan sampling yang detail atau dengan grid yang rapat, pemboran detail dengan grid yang rapat. Jadi kita mengulang ini, tetapi dengan data yang lebih rapat. Kemudian informasi yang kita butuhkan ini dan ini yang kita lakukan, analisis dan perencanaan eksplorasi secara rinci. Nah, dari sini, dari eksplorasi rinci nanti ini, kita sudah bisa menghitung sumber daya terukur ya. Kalau tadi di sini nanti akan ada kelas-kelas sumber daya itu. Nah, setelah itu kita lakukan studi kelayakan, kemudian lanjut kepada dari studi kelayakan ini kita menentukan metode penambangannya seperti apa, perencanaan tambangnya bagaimana, parameter-parameter ekonominya, rencana lingkungannya. Jadi kita di sini melakukan analisis dari tiga unsur atau tiga sudut, dari sudut teknologi, ekonomi, dan lingkungan. Sehingga kemudian bisa didapatkan berapa cadangan yang ada di daerah yang kita teliti. Nah, ini evolusi eksplorasi dari segi waktu ya. Jadi kalau misalnya dari awal sampai dijadikan tambang ya, ini bisa semakin 5 sampai 15 tahun aktivitas berkelanjutan dimulai dari grass road exploration. Jadi tergantung kepada kita mulai dari mana. Karena ingat tahapan eksplorasi itu juga tidak harus selalu dimulai dari misalnya survei tinjau baru masuk ke eksplorasi umum, tapi bisa langsung misalnya ke eksplorasi umum jika ada data-data yang pada saat exploration itu kita anggap sudah mencukupi untuk bisa lanjut lompat ya. Land areanya resiko geologi ini semakin lama semakin rendah
kemudian luas areanya semakin lama semakin kecil, resiko ekonomi, pembiayaan dan ekonomi ini makin lama makin tinggi karena investasi semakin besar, kemudian potensi keuntungan ini semakin lama semakin rendah. Ini, jadi ini malah terbalik ya. Jadi biaya semakin lama semakin tinggi, tetapi potensi keuntungannya malah semakin rendah. Kenapa? Karena kalau di dalam pada saat kita melakukan kegiatan eksplorasi itu di tahap awal, biasanya daerah yang kita petakan itu sangat luas. Kemudian meningkat ke tahapan berikutnya, daerah itu menjadi lebih sempit. Ya, karena tentu saja kita sudah bisa membuang daerah-daerah yang dianggap tidak prospek. Maju lagi ke tahapan berikutnya, sebagian daerah itu dibuang lagi karena tidak prospek. Sehingga nanti pada tahap detail, itu daerah yang kita anggap prospek itu menjadi sangat kecil. Jadi kalau tadinya kita berhitung, oh bisa sekian dapat sekian nih, itu berkurang, sehingga itulah yang disebut kenapa potensi keuntungan itu semakin lama semakin rendah. Nah kalau resiko politik ini semakin lama semakin tinggi, ya, semakin lama semakin tinggi. Nah baik, inilah akhir dari kuliah kita dalam perencanaan eksplorasi ini. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya mengenai studi kelayakan. Saya kira cukup demikian. Saya tutup kuliahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.